Saya sarankan ada baiknya program itu difokuskan untuk penuntas kemiskinan dan peningkatan SDM sesuai dengan sasaran zakat itu sendiri. Bukankah masalah umat Islam sekarang ini adalah masalah kemiskinan, miskin yang mendekatkan orang ke kufuran? Karena menurut Wapres kita itu potensi Basnas ini itu 350 triliun Indonesia ini kalau dikelola dengan baik. Nah, sangat lemah sekali dengan 500 miliar. Saya tengok di kabupaten kota itu, di provinsi, ini hampir kepercayaan masyarakat terhadap Basnas ini kurang. Kenapa kurang? Karena tidak transparansinya terhadap apa yang dikelolakannya, apa yang dikumpulkan. Bukankah Basnas ini mengumpulkan, mengelola, mendistribusi? Ini luar biasa ini. Satu badan punya tiga otorisasi, punya otoriter pasti. Kita orang di luar Chevron itu membayar zakat ke Chevron. Jadi orang kaya bertambah kaya. Kenapa? Karena trust dibangunnya dulu, Pak. Saya waktu bupati, Pak, saya wajibkan itu setiap pegawai negeri potong 2,5% oleh bendahara. Sehingga terkumpul 6 miliar per setahun dari pegawai di lingkungan sekretariat bupati kabupaten itu. Baru satu kabupaten 6 miliar. Berapa kabupaten Indonesia ini? Nah, saran saya masyarakat kecil ini, Pak, coba buat terobosan. Kalau masyarakat kita sudah bayar zakat, jangan dikenakan lagi pajak. Nah, bagaimana Bapak itu pendekatannya dengan Presiden? Artinya kalau mereka membayar zakat, itu dua keturunan. Sebagai umat Muslim mendapat pahala, kemudian sebagai warga itu membantu sesama. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pertama saya ke Basnas, Pak. Itu menengok program yang Bapak sampaikan. Saya sarankan ada baiknya program itu difokuskan untuk penuntas kemiskinan dan peningkatan SDM sesuai dengan sasaran zakat itu sendiri. Bukankah masalah umat Islam sekarang ini adalah masalah kemiskinan, miskin yang mendekatkan orang ke kufuran? Jadi alangkah baiknya penajaman itu masalah kemiskinan, kemudian peningkatan SDM. Dalam ini tentu biaya-biaya pendidikan, baik di pondok pesantren, perguruan tinggi dan seterusnya. Dan saran saya kalau bisa dikurangilah yang bersifat menangani bencana alam. Karena kita sudah punya BNPB, kemudian Menteri Sosial juga punya program seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk tahun ke depan ini, yang mengurus bencana alam itu sebaiknya kita kembalikan kepada yang fungsionalnya gitu, sehingga dana untuk bencana alam itu sendiri itu dapat kita fokuskan untuk peningkatan SDM dan kemiskinan, sehingga eksistensi Basnas ini dirasakan dengan masyarakat kita, terutama umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, target, Pak. Target ini kan 503 miliar kalau salah siapa ya. Jadi saya kira dengan potensi umat Islam yang 90% dari 267 juta itu, saya kira ini targetnya terlalu kecil. Jadi kalau bisa ke depan kan main triliun kita, Pak. Jadi misalnya 100 triliun. Karena menurut Wapres kita itu potensi Basnas ini itu 350 triliun Indonesia ini kalau dikelola dengan baik. Nah, sangat lemah sekali dengan 500 miliar. Jadi dengan tingginya target oleh Basnas itu memicu Basnas itu untuk bekerja keras gitu loh, Pak. Tapi kalau hanya 500 miliar, ini rasanya terlalu sedikit gitu. Jadi, tapi kalau 20 triliun, 50 triliun Bapak anukan, sehingga seluruh jajaran Bapak mau tidak mau harus bekerja keras untuk mencapai itu, dan itu memungkinkan karena potensi yang ada itu. Nah, itu saran kami, mulai target. Kemudian untuk Basnas ini, masyarakat kita mau membayar, masyarakat kita ini trust, Pak, perlu dibangun. Masalah kepercayaan nih, Pak.
Saya tengok di kabupaten kota itu, di provinsi, ini hampir kepercayaan masyarakat terhadap Basnas ini kurang. Kenapa kurang? Karena tidak transparansinya terhadap apa yang dikelolakannya, apa yang dikumpulkannya. Bukankah Basnas ini mengumpulkan, mengelola, mendistribusi? Ini luar biasa ini. Satu badan punya tiga otorisasi, punya otoriter Pak situ. Jadi mengumpulkan, mengelola. Nah, ini perlu suatu manajemen dan transparansi. Oleh sebab itu, untuk maunya masyarakat kita, motivasi masyarakat kita, berlombanya masyarakat kita, tentu kepercayaan perlu dibangun. Nah, kepercayaan yang perlu dibangun itu transparansi atau terus terang di dalam apa yang sudah didapat itu, yaitu menyampaikan program-program yang sudah dilaksanakan tadi, seperti beasiswa, mana-mana saja dia, kemudian kemiskinan sudah berapa, sehingga dengan transparan itu masyarakat kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan zakat, untuk menyetorkan zakat kepada malam zakat. Nah, ini yang kami kurangkan. Dan di daerah terkesan inklusif, Pak. Yang menerima zakat itu orang itu saja gitu, dan tertutup gitu loh. Nah, ini kami contohkan banyak seperti itu, tertutup mereka. Kalau kita ke sana, kita setor zakat, itu keberatan dia, mana-mana aja sudah disalurkan, mana-mana aja lembaga sudah menerima. Itu jawabannya nanti ajalah. Nah, ini Pak, ada yang satu bagus, itu Chevron, Pak, perusahaan minyak terbesar di Indonesia ini, di Caltech, yang sebentar lagi akan diambil Pertamina Hulu. Itu sangat sekali dengan IT, Pak, digital. Jadi bisa kita klik, bisa kita dapatkan apa-apa yang sudah dilakukannya, sehingga orang di luar Chevron itu membayar zakat ke Chevron. Jadi orang kaya bertambah kaya. Kenapa? Karena trust dibangunnya dulu, Pak. Jadi hasil-hasil yang sudah dikerjakan itu di-share kemana-mana. Menyumbang anak yatim, ini anak yatimnya, sekolah ini sekolahnya. Jadi ini era digital ini sangat perlu mainnya di mensos, sehingga lembaga ini betul-betul lembaga yang diharapkan masyarakat kita. Oleh sebab itu kami harapkan untuk itu perlu transparansi dengan menggunakan tadi Bapak sudah singgung mengenai IT, kami sangat gembira sekali. Yang keempat, Pak, gerakan ini Basnas ini kan sama dengan keluarga bencana zaman Pak Harto dulu, Pak. Arti suatu gerakan bersama. Jadi di sini perlu sinergi antara Basnas dengan kepala daerah, dengan gubernur, bupati, wali kota, karena mereka yang punya rakyat, mereka punya power. Jadi ini perlu gerakan bersama, sehingga kita harapkan nanti ini tidak Basnas kerja sendiri. Memang sudah ada disinggung sini, tapi mungkin perlu secara nasional Basnas ini kami sarankan mengundang para gubernur, Pak, mengundang para bupati, wali kota, Pak. Diadakan rapat kerja bersama, target-target, sehingga ini menjadi bersama gitu. Ada tanggung jawab moral mereka, kepala daerah itu, tidak hanya tanggung jawab Basnas saja. Jadi perlu gerakan bersama, sehingga ini melibatkan berbagai komponen kepentingan, pemangku kepentingan, sehingga Basnas ini kita harapkan suatu saat menjadi pilar utama pembangunan Indonesia ini. Pilar utama, Pak. Luar biasa. Nah, untuk itu sasaran pertama itu ASN, Pak. Berapa juta ASN kita? Dan saya ungkapkan untuk berikutnya, saya waktu bupati, Pak, saya wajibkan itu setiap pegawai negeri potong 2,5% oleh bendaharanya, sehingga terkumpul 6 miliar per setahun dari pegawai di lingkungan sekretariat bupati kabupaten itu. Baru satu kabupaten 6 miliar. Berapa kabupaten di Indonesia ini? Jadi adanya suatu komitmen dari kepala daerah bersama-sama, dan itu sangat membantu masyarakat kita dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Nah, itu antara ASN. Kemudian BUMN kita, Pak. BUMN kita berapa banyak ini? Ini kita garap, Pak. Jangan kita masuk kampus-kampus dulu, jangan kita masuk ke milenial, mereka belum bekerja segala macam. Tapi BUMN berapa? Kemudian swasta, Pak. Swasta perkebunan seperti di Riau itu, waduh, itu luar biasa, Pak. Karyawan swasta di perkebunan itu sampai hari ini belum tersentuh zakat itu, Pak. Ribuan banyak tuh. Di pertambangan seperti Kalimantan itu luar biasa, Pak, kalau kita sentuh. Jadi
perlu sasarannya ini di samping ASN, BUMN, perusahaan-perusahaan perkebunan swasta, pertambangan, ditambah dengan masyarakat yang kita kecil ini, Pak. Nah, saran saya masyarakat kecil ini, Pak, coba buat terobosan. Kalau masyarakat kita sudah bayar zakat, jangan dikenakan lagi pajak. Nah, bagaimana Bapak itu pendekatannya dengan Presiden? Artinya kalau mereka membayar zakat, itu dua keturunan. Sebagai umat Muslim mendapat pahala, kemudian sebagai warga itu membantu sesamanya. Ya, mungkin undang-undang tentang ini mungkin perlu diperbaiki gitu. Jadi kalau saya yakin, Pak, kalau dibebaskan pajak seperti PBB, masyarakat kita yang kecil-kecil itu kita perpanjang gitu. Ya Pak waktunya. Iya Pak, karena ini urgen. 13.00. Ya. Okay. Setuju ya? Iya. Tambah sekira satu poin boleh? Ya silakan Pak, tapi disingkat aja Pak. Oh ya, jadi itu Pak ya, jadi terobosan sehingga itu dapat menambah pajak. Kemudian masalah ini tadi saya agak gelitik juga, masalah protokoler, Pak. Bapak minta protokoler keamanan Basnas. Bukankah pimpinan Basnas itu berada di tengah-tengah umat, ibarat ulama, Pak? Jadi kalau protokoler nanti kesana kemari itu gerakan Bapak juga terbatas gitu kan. Jadi lebih baik menyatu dengan rakyat, menyatu dengan para masyarakat kita. Dengan penyatuan itu juga sebagai memicu, sebagai motivasi masyarakat membayar zakat. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.